kan? Kan lulus SD, lulus SD, lulus SD, baik SD itu, SMP, SMP, sudah. Oke, selamat pagi teman-teman murid-murid dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Habibur Rahman. Selamat hari Ahad atau hari pagi. Ini dadaan aja ya. Ada sekolah informal, sekolah pagi untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan pada kalian semuanya bekal, sehingga tidak hanya ilmu dari pondok pesantren saja yang kalian bisa, yaitu ilmu menghafal Al-Quran ya, tapi ilmu pengetahuan juga penting, pengetahuan yang lain. Nah, hari ini saya akan berikan ilmu ya, yang saya ketahui dan saya pelajari selama ini hampir paruh dari hidup saya, yaitu ilmu anatomi, karena saya alumni dari Fakultas Biologi UGM. Anatomi, nah ini judulnya. Coba kalian tulis anatomi. Tapi akan saya sampaikan sangat sederhana ya, supaya kalian bisa mengerti dan memahami ilmu anatomi. Ilmu anatomi ini nanti akan kita terapkan di fitness. Alatnya cukup sederhana ini ya, nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan alatnya bisa nambah ya, bisa rezekinya makin banyak. Nah, saya di sini memang mampunya ya semampu saya beramal ilmu, dan juga harta pribadi saya juga sering keluar untuk tata kelola SPI ya, donasi juga dari beberapa rekan-rekan juga ada. Harapan saya mudah-mudahan ya, dengan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, sekolah bela diri Indonesia ini tidak lagi menjadi sekolah yang informal. Nanti kita akan ada mejanya, ada papan tulisnya, ada seragamnya gitu, sehingga sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang formal. Jadi kalian pagi belajar ilmu pengetahuan dasar, nanti murid-murid belajar, sorenya belajar. Bedanya sekolah bela diri Indonesia ini konsentrasinya, prestasinya di bidang bela diri. Mirip-mirip seperti sekolah perpakatan olahraga atau sekolah khusus olahraga yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau sekolah khusus olahraga atau kelas khusus olahraga itu memang programnya pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, juga melalui Balai Pemuda dan Olahraga, sehingga mereka setiap tahunnya mendapatkan anggaran dana dari pemerintah. Kemudian proses masuknya murid ke sekolah tersebut ini kira-kira bisa dipahami, ngerti ya? Saya pelan-pelan ngomongnya. Itu pakai proses seleksi, jadi tidak semuanya bisa masuk ke sekolah itu. Mereka harus punya bakat dasar. Contohnya kalau dari karate ya dia harus prestasi di karate, minimal itu di O2SN maupun Olimpiade Olahraga Siswa Nasional maupun Pekan Olahraga Provinsi. Ya, jadi kalian akan tahu apa itu bedanya kejuaraan daerah atau kejuaraan provinsi, apa itu bedanya Pekan Olahraga Provinsi. Itu kalian harus tekuni di situ. Ya, kayak teman-temanmu itu yang pondok sekarang di Tanah Toraja itu sedang kejuaraan provinsi. Nah, itu kejuaraan yang namanya kejuaraan single event, kejuaraan yang diadakan oleh pengurus Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan ya. Kan juga salah di tengah, yang dilaksanakan Tanah Toraja. Berapa kilometer itu dari Luwu ke Tanah Toraja? 1 hari kalau naik darat ya, Tanah Toraja ya. Nah, jadi itu kejuaraan single event. Jadi kejuaraannya yang mengadakan itu pengurus cabang olahraganya. Nanti beda dengan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Kalau Pekan
provinsi, Porprov atau Pekan Olahraga Daerah, Porda, itu yang melaksanakan, yang bertanggung jawab dalam tata kelola pelaksanaannya itu adalah KON, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Di semua provinsi, kabupaten itu ada KON, Komite Olahraga apa? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Seperti besok September ini di DIY ini ada Pekan Olahraga Daerah tingkat DIY yang ke-17, jadi sudah 17 kali dilaksanakan. Berarti dan Porda itu atau Porprov itu kalau di DIY setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ada Porda. Kalau sudah 17 berarti Porda ini sudah dilaksanakan, sudah terlaksana 34 tahun, 17 kali 2. Besok tuan rumahnya Kabupaten Gunung Kidul, tanggal 3. Nah, dari murid sekolah bela diri Indonesia yang akan bertanding tanggal 30 Agustus di cabang olahraga Jiu-Jitsu itu bisa sama Hafiz. Nanti tanggal 13 dan 14 September di cabang olahraga bela diri Wushu Sandra itu Mbak Ulan sama Mbak Nadia. Nah, sebenarnya ada satu lagi IBCA Jogja itu juga mengadakan eksebisi di Porda DIY kali ini, cuma tanggal pelaksanaannya barengan sama Mbak Ulan. Nah, saya harus menjadi official pendampingnya Mbak Ulan nanti bertanding di Wushu Sandra. Ada lagi eksebisi kickboxing. Jadi kan kita ini kan di sini di sekolah bela diri Indonesia kan Jiu-Jitsu kita berlatih, Kyokushin kita berlatih, ya kan? Terus IBCA MMA ya kita latih, ada dasarnya kan itu MMA. Kemudian tinju pun kita latih di sini. Ya, kemudian apa lagi? Sambo itu kalau kita berlatih Jiu-Jitsu atau judo bisa sambo, cuma nanti seragamnya yang agak beda. Jadi kita melatih bela diri yang memang belum menjadi program Dikpora melalui O2SN maupun Popnas, bukan olahraga pelajaran, kecuali Wushu juga. Nah, itu cerita singkat gitu ya. Hari ini kita kembali ke anatomi. Anatomi itu apa toh? Anatomi. Nanti ada anatomi, ada fisiologi, ada histologi. Nah, ini kalau kalian sekolah umum, anatomi ini masuk ke pelajaran IPA di mata pelajaran makrobiologi. Itu nanti SMA atau SMP kelas 3 sudah dasar-dasar. Ya, anatomi itu bentuk penampang tampak luar dari sebuah makhluk hidup. Penampakan luar, nah, bukan penampakan jin, ya, penampakan setan, ada penampakan tampak luar dari makhluk hidup, baik yang makhluk hidup makroskopis maupun makhluk hidup yang mikroskopis. Makroskopis itu apa? Terlihat jelas. Kalian ini kan makhluk hidup yang jelas, kelihatan, matanya ada hidungnya. Ada makhluk yang nggak kelihatan, apa? Bukan jin, makhluk nggak kelihatan, makhluk hidup yang nggak kelihatan. Bakteri, tahu bakteri? Virus, ya. Apalagi ya tergolong bakteri dan virus. Contohnya kalau bakteri yang membuat kalian tipes, itu bakteri namanya Salmonella typhosa. Itu tipes, tahu tipes? Tipes itu ususmu itu luka, usus halusmu itu luka. Ya mungkin karena makanya itu hati-hati ya. Makan pedas boleh, tapi tidak akan bisa berlangsung sampai tua itu. Kasihan lambungmu. Lambungmu terlalu kena asam, kan pedas ya.
tiap hari itu semakin pedas. Nanti usia 45 ke atas pasti kena itu penyakit asam lambung. Nah, kalau nanti di bagian usus halusnya itu luka, kemudian itu ada bakteri Salmonella typhosanya. Bakteri itu kan bisa berkembang biak, bisa beranak pinak. Nah, ketika usus halusmu itu luka, meradang, kesempatanlah bagi si bakteri itu untuk bertelur di situ, untuk beranak pinak, berkembang biak. Nah, efeknya ke tubuh manusia demam. Tipes itu gejalanya kalian pagi sehat, sore menjelang sore demam, panas. Nanti pagi kelihatan sehat lagi, sore panas. Mengapa? Karena si Salmonella typhosanya itu berkembang biaknya di pas jam-jam malam. Jadi dia ngorek-ngorek untuk bertelur di situ. Salmonella typhosa. Dari mana Salmonella typhosa? Dari air minum yang tidak bersih, dari makanan yang dimasak kurang bersih, menumpuk dalam tubuh. Ya, sekarang kita kembali ke anatomi. Anatomi tubuh manusia secara garis besar, berarti sesuai dengan apa yang mau kita latih. Kita itu punya penampang otot yang besar maupun yang penampangnya besar maupun penampangnya kecil. Yang pertama otot dada. Coba boleh. Otot satu, otot dada. Jadi guru ini ya, semua guru ya, ngajar semuanya di pelan-pelan aja ya. Otot dada. Mana otot dada? Harusnya ada gambarnya tuh, ada gambar anatomi. Ini otot dada. Ya. Nanti akan kita latih otot dadanya itu. Ya, atau kalau bahasa biologinya, bahasa ilmiahnya, nah garis tanda kurung pektoral, tulisannya PECTORAL, pektoral. Dan nanti setiap ahad akan saya kasih pelajaran-pelajaran seperti ini ya. Nanti bisa diunggah di YouTube, bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Pektoral, dada. Ya. Nah, kalau kayak di Binaraga itu, nah itu tuh kalau Binaraga yang mana ya, yang foto-foto saya itu. Nah itu. Ya kalau orang bodybuilding atau Binaraga itu dia akan menampakkan bagian otot dadanya, ketebalan otot dadanya. Nanti pembahasan tentang bagaimana otot itu berkembang nanti tingkat lebih lanjut lagi. Saya akan sampaikan ilmu tentang anatomi dasar banget yang harus kalian tahu. Karena harusnya kan kalian SMP dan SMA ya. Otot dada, pektoral. Nanti ada pektoral mayor, pektoral minor. Ya, mayor itu yang besar, yang minor. Kemudian otot punggung. Dua, otot punggung. Otot punggung. Otot punggung. Otot punggung atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dalam kurung back. BACK, belakang, back. Nah, orang Inggris menyebutnya back. Back, belakang. Mereka nggak punya istilah punggung, nggak punya ya, back. Gitu. Back. Kalau bahasa ilmiahnya di situ ada banyak sih bagian punggung itu ya. Ada romboid di sini, bagian sini ya. Ini ada romboid. Ada skapula, otot skapula itu yang ini, otot skapula itu yang atau disilakan shoulder blade ya. Blade itu kan kayak pedang, kayak ada yang bergerak nih. Kelihatan yang bergerak saya ini? Nah, yang sini, yang bergerak ini. Ini namanya shoulder blade. Nah, yang memanjang dari mulai pangkal leher sampai bagian area ini itu ada otot namanya otot longissimus dorsi. Apa? Ditulis. Susah ya? Longissimus dorsi. Jadi ini dari sini ke sini itu. Nah, itu kalau dilihat di penampangnya orang Binaraga itu kelihatan tuh. Yang bagian ini ya. Ini namanya longissimus dorsi. Dia akan pakai pose namanya lat spread. Nah, ini kelihatan longissimus dorsi.
sedikit tambah pengetahuan. Nah, otot punggung ini adalah salah satu jenis otot yang penampangnya atau penampang areanya, wilayahnya terbesar di antara semua anggota anatomi tubuh kita. Oke, sekarang ke belakang. Lihat saya. Dari mulai sini sampai sini itu termasuk semuanya otot punggung. Dari mulai sini belakang bahu ini sampai sini namanya otot punggung. Ya, otot dada seberapa? Cuma segini. Ya, otot perut cuma segini. Ya, jadi otot punggung ini merupakan otot atau wilayah anatomi yang terbesar di antara bagian-bagian anatomi otot yang lainnya yang ada di tubuh kita. Paham dari ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ada. Lanjut. Makanya kenapa ada istilah menjadi tulang punggung keluarga? Siapa tulang punggung keluarga? Tahu nggak ada istilah tulang punggung keluarga? Nah, apa itu? Ayahku itu menjadi tulang punggung keluarga. Ibuku itu menjadi tulang punggung keluarga. Artinya apa itu? Artinya apa? Artinya ya menjadi orang yang bertanggung jawab penuh terhadap mencari nafkah, mencari uang, mencari bertanggung jawab memelihara anak. Itu akhirnya makanya muncul tulang punggung keluarga. Karena punggung ini dia begitu. Nggak ada ayahku menjadi tulang dada keluarga, ya. Istilah itu nggak ada. Atau ayahku menjadi tulang perut, atau menjadi tulang paha keluarga, tulang punggung. Ya, kalau punggungmu atau punggungmu tidak tegak, ya, Anda akan mengalami yang namanya bungkuk. Jadi orang bungkuk itu sebenarnya karena otot punggungnya longissimus dorsi, latissimus dorsi, rhomboid scapula tidak terlatih, tidak biasa terlatih, sehingga tulang spinal atau ini, ya, spinalis ini atau tulang belakang vertebrae kita ini termasuk makhluk hidup yang bertulang belakang, punya tulang belakang. Dari mulai sini, ini namanya sacrum, ya, tulang ekor, sampai ke nih bagian leher, cervix spinalis. Nah, ini ada bagian-bagian tulang, ya, spinal. Bentuknya seperti ini, saling tumpuk-menumpuk. Nah, ya kan? Nah, itu beratnya, ya, kalau ditimbang ya ada 10 kilo. Kalau kalian dibunuh kayak sapi itu diambil tulangnya itu, nah, coba lihat tulang sapi itu kan, kalian potong itu dari mulai ekor sampai sini, ya, sekarang timbang itu lebih dari 10 kilo tulangnya aja. Nah, kalau ototnya tidak dilatih dengan latihan-latihan fitness itu, pull down, rowing, deadlift, barbell rowing, pull up, jadi ototnya makin mengecil. Jadi makin tua otot kita itu makin mengecil kalau tidak dilatih. Sehingga kalau kita lihat orang tua otot, kok orang tuaku makin lama makin kurus, ya, gitu. Karena ototnya nggak pernah makin lembek, ototnya makin lembek. Nah, karena ototnya nggak terlatih, tulangnya masih berat. Dia untuk menegakkan tulang, si otot ini kayak ibarat kayak tali layangan. Nah, karena dia tidak terlatih, ototnya lembek, akhirnya tulangnya ambruk. Paham ya? Tulangnya jadi melengkung, akhirnya bungkuk ini. Mau kemana ya? Banyak gitu kan? Nah, itu harus ditegakkan, ototnya harus dilatih. Paham ya? Berikutnya yang ketiga adalah otot bahu. Otot bahu. Mana bahu? Nah, ini bahu, termasuk penampang. Bahu itu bukan hanya sini, ya. Bahu ada 3, anterior deltoid, medial deltoid, posterior deltoid.
Bahu bahasa ilmiahnya deltoid. Nah, tahu itu. Nanti kalau ada toko namanya deltoid gitu, wah itu berarti biasanya itu dipakai untuk nama-nama tempat fitness. Deltoid gym. Nah, ada itu deltoid gym. Deltoid. Nah, deltoid ya. DELTOI deltoid D, bukan pakai T. D pakai D. Deltoid. Nah, terus belakangnya ada S-nya. Jadi jamak deltoid. Oke. Ya. Kemudian jadi apa? Ada deltoid depan, tengah, belakang. Kalau bahasa ilmiahnya agak sulit nih. Anterior deltoid, medial deltoid, posterior deltoid. Kalau di pindahakannya ambil foto apa ya? Mau diambil. Nah ini kalau dari penampakan seorang bodybuilding, dia harus menampakkan pakai posisi pose-nya ini, back double bicep. Nah, jadi kelihatan nih, ini tengah, medial deltoid, ini anterior, ini posterior belakang. Jadi dia akan melakukan gerakan pose wajib namanya back double bicep. Jadi back double bicep itu dia akan dijual-juli di sini, ya. Terus dia akan menghadap ke belakang, back double bicep, dia akan tarik seperti ini, kemudian ambil napas, dan dia akan mulai menegangkan bagian otot-otot. Nah, untuk memperlihatkan back double bicep, punggung atas dan bagian deltoidnya. Lihat adik, murid-murid, binaraga itu sebenarnya salah satu cabang olahraga yang mempertunjukkan, mempertontonkan, mempresentasikan keindahan daripada anatomi tubuh manusia. Kalau seperti ini kan nggak indah, rempeng-rempeng ini. Ya, saja ya memang begitu. Kalau binaraga itu supaya besar-besar, dan itu mesti dilatih setiap hari, setiap waktu. Nanti kita kasih ilmunya. Paham? Bahu termasuk ini apa kalau orang Luwu bilang? Kalau orang Jawa bilang kuno. Ini loh, saya kesini. Yang jauh ini, kelihatan ini. Nih, kalau bahasa biologinya trapezius. Trapezius karena bentuknya seperti trapesium. Kalau ini kan segitiga, ini trapesium. Nah, makanya ototnya namanya trapezius. Apa namanya? Trapezius muscle. Ini trapezius muscle. Ini juga nanti ada caranya untuk melatih otot ini supaya kelihatan naik semua tuh. Seperti kalau kalian lihat di YouTube itu orang-orang yang sering manggul di pelabuhan tuh, manggul barang di sini, kayak yang di Banyuwangi itu ada orang yang suka manggul belerang. Ini sebenarnya jadi naik tebel-tebel, karena dia kan bahu di sini kan, pangkulannya mau nggak mau ototnya sini jadi tebel-tebel untuk menopang beban yang sedemikian berat. Di Banyuwangi, daerah Jawa Timur itu ada Kawah Ijen. Itu ada banyak pekerja itu yang mencari belerang. Dia menganggul kanan kiri 15 kilo, 15 kilo, 30 sampai naik turun gunung. Nah, sininya jadi naik otot trapeziusnya. Kalau kita dilatihnya pakai namanya upright row. Jadi upright row ini nanti kita pelan-pelan per minggu nanti akan saya latih kalian. Karena ini alat yang sederhana di sini bisa untuk latihan apapun bisa. Ya, kalian nanti pulang ke Luwu punya bekal. Kalian mau pakai latihan pakai batu pun pakai itu bisa, pakai besi apapun yang kalian bisa. Jadi nanti kita latih trapeziusnya itu pakai itu namanya upright row. Nah kan coba ya. Sama kemudian namanya slug. Kita agak miringkan sedikit tubuhnya ini. Kita angkat otot bahunya. Slug. Ini namanya slug. Slug bisa depan, juga bisa dari belakang. Nah, kalau di dunia bela diri, biasanya para pegulat yang sininya, kalau lihat di YouTube loh, atlet MMA sininya yang pegulat itu.
Karena pegulat, petinju itu otot ininya mesti kuat. Karena dia mesti goyang ke sana, goyang ke sini kayak itu di dunia belajar. Nah, memang pegulat itu, nah, itu pasti ototnya sini naik-naik. Karena dia penting untuk menjaga tulang-tulang lehernya. Paham kan ini? Ada pertanyaan? Tidak ada, karena tidak tahu apa-apa. Lanjut, otot apa? 3, 4, otot yang besar-besar dulu ya. Otot perut. Mana otot perut? Otot perut mana? Otot perut mana? Namanya bahasa biologinya abdominal. Pakai B, A D O M I N A L. Abdominal. Abdominal. Alhamdulillah ini kalian tambah wawasan nih. Saya nggak pelit ilmu buat saya ya. Abdominal. Atau kalau kalian sering dengar six pack, pernah dengar istilah itu? Wah, perutnya six pack. Kalau perutnya udah mulai one pack. Six itu berapa? 6. Jadi kan kotak-kotaknya ada 6. Memang yang ideal itu kayak itu ya, penampang-penampang. Nah, ini yang ideal nih. Ini ada nih atlet, salah satu atlet body fitness dulu tuh. Ini bagus sekali nih penampang perutnya nih, anatomi perutnya. 6 kan? Six pack. 1 2 3 4 5 6. Nah. Ya, six pack. Kalau Om berapa Om? Om ini hanya berapa ini? Oh, juga 6. 1 2 3 4 5 6. Sama. Ya, otot perut caranya melatih nanti bisa sit up, leg up, plank, hanging leg up, macam-macam ya. 45 derajat sit up ya. Otot perut ini tidak ada tulangnya, kan langsung usus. Di situ hanya nanti ada usus melayang sama usus yang satunya. Nah, kalau otot perut ini akan kelihatan dengan jelas kalau lemak-lemak di perut yang menumpuk di perut itu habis. Jadi kalau ada orang ingin kecil perutnya, ingin kelihatan kotak-kotaknya, ya bukan sit up sebanyak-banyaknya yang membuat kelihatan. Sit up itu tidak untuk mengecilkan bagian perut. Tapi sit up ataupun latihan-latihan untuk melatih otot perut itu untuk mempertebal si otot perutnya itu sehingga kelihatan jelas kayak para atlet binaraga itu yang foto-foto itu. Ya. Jadi selama tumpukan lemak, jadi kalau perut ini menjadi bagian, kalau kita makan karbohidrat, makan minyak gorengan, makan lemak yang putih-putih dari sapi itu, kalau orang Jawa bilangnya gaji, orang lu bilangnya apa? Bukan, yang kalau ada daging kan nggak putih-putih itu. Kalau orang Jawa nyebutnya gaji. Kalau orang lu nyebutnya lupuk. Nah, itu yang putih-putih itu kan enak itu. Wah, itu 100% lemak itu. Kalian kalau masih kecil-kecil gini, masih usia 14-17, belum kelihatan penumpukan lemaknya. Nanti kalau sudah 30 tahun ke atas, kenapa begitu? Karena metabolisme tubuh manusia itu semakin lama semakin lambat dalam proses pembangunan. Kalian masih muda ini pasti tubuhnya panas, cepat dalam membakarnya. Mau makan kayak hari kemarin yang segini itu, wah itu dalam cepat buang. Tapi kalau udah seperti saya 47 tahun, mau makan kayak hari itu tiap hari, wah perut saya udah langsung gini, seminggu itu udah kelihatan. Ya, makanya saya selalu jaga makan, jaga makan asupan yang terbaik. Ada. Jadi apalagi tadi apa? Otot perut tidak akan kelihatan kalau banyak lemaknya. Jadi sit up bukan untuk mengecilkan bagian perut yang membuncit. Artinya tanpa kalian melatih sit up, leg up, hanging leg raises, plank ya, kalian menjaga pola makan untuk tidak terlalu banyak karbohidrat. Karbohidrat itu gula, yang manis-manis. Pokoknya yang manis-manis itu namanya karbohidrat. Dan lemak.
yang enak-enak kayak tadi itu kasih. Kalau selama kalian mengurangi itu semua, nanti perutku kecil sendiri, nggak membuncit. Aminan itu, karena saya udah praktek perut, ya. Tapi kalau untuk kalian yang kerapeng-kerapeng itu kan coba dibuka perutnya, coba buka aja, coba, ya. Kan kotak-kotaknya belum kelihatan. Nah, masih cuma garis-garis kan. Nah, sit up-nya itu atau leg up-nya itu atau berbagai jenis latihan untuk otot perut untuk menebalkan si otot perutnya itu sehingga menonjol seperti teman-teman yang fitness mania dan bodybuilding itu. Ototnya jadi kok bisa perutnya ya karena dilatih menonjol full. Sama kayak otot, sebenarnya sama kayak otot yang lain, bau kok kecil ya bauku ya dilatih nggak bisa. Oke? Pusing nggak? Kira-kira apa yang saya sampaikan masuk nggak? Masuk ya? Nggak cukup rumit kan jelasinnya. Otot berikutnya yang besar, otot paha depan. Mana paha depan? Paha. Siapa suka paha ayam? Paha. Bahasa biologinya apa? Bahasa ilmiah atau biologinya, bahasa anatominya quadriceps, pakai I. Quadriceps. I U A D R I C E P S. I U A qua D R I C E P S. Quadriceps. Nah, cep itu kepala. Kenapa dinamakan quadriceps? Kuadrat, 4 kuadran. Jadi dia mempunyai bagian belahan bisa membelah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya dia kalau abdominal and tight itu biasanya. Abdominal and tight pose, dia akan goyang-goyangkan pahanya, cep. Nah, nanti dia belah 1, ada belah-belahnya. Nah, ada juga yang nggak membelah juga karena itu memang genetiknya seperti itu. Makanya ada belah 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Makanya dinamakan quadriceps atau thigh. Ini penting kalau untuk orang-orang bela diri, squat latihannya ya, perlu extension, ya, lunges tahu? Lunges itu untuk quadricepsnya. Tahu lunges? Tapi gerakan lunges, lunges. Nah, coba gerakan lunges gimana? Lunges gimana lunges? Yang kaki gimana? Itu squat, lunges kan? Enggak apa salah. Lunges yang kaki sapinya di depan, kaki kanan. Nah, itu namanya lunges. Tahu apa? Ada lagi nanti gerakan leg extension. Leg extension itu pakai beban di depan. Nah, ini dorong. Nah, kalau nggak ada beban ya sudah bayi atau batu taruh situ. Nah, leg extension. Ya, leg extension. Macam nanti nama-nama. Otot berikutnya atau dinamakan ini kayak itu ya, paha depan ya. Sebetulnya paha belakang. Paha kan ada bagian belakangnya. Di situ banyak menumpuk lemak juga. Paha belakang atau dinamakan bahasa ilmiahnya hamstring. H A M S T R I N G. Hamstring. Apa hamstring? Hamstring. Hamstring. Wah, ini udah mulai habis nih.